Silahkan. Eh, untuk Amiyah itu antara Saudi Arabia, Mesir, atau daerah sekitar Arab itu sama nggak? Beda-beda. Ya, Oh, beda-beda. ya. Baik, Kalau dari yang diajarkan tadi, tadi saya sepil itu dari Arab Saudi dan Mesir. Yang paling banyak ya, Arab Saudi dan Mesir. Ada soalnya ter- ketika disampaikan Gimana? Fusha memang kalau Fusha digunakan di Saudi itu untuk di perkantoran itu jarang-jarang paham. Kecuali mereka-mereka yang apa ya, yang ngajar-ngajar Ba'dal Maghrib di Masjidil Haram maupun Madinah itu baru kita bisa bisa sedikit-sedikit memahami Fusha. Ya, Tapi kalau di jalan-jalan, di perkantoran itu kayaknya Amiyah semua ya. ya semuanya seperti itu. Memang. Di negara Arab semuanya seperti itu sekarang. Dan Iya, amiyah setiap daerah dominannya. itu beda-beda. Oh iya iya. Amiyah, Dominannya di sana kan Amiyah ya. Fusha itu bahasa orang yang terpelajar. Ya. Kalau orang yang nggak terpelajar, Nah, nggak paham dengan bahasa Fusha. Mereka misalnya, dalam sekolahan sekalipun, sekolahan itu mereka tidak menggunakan bahasa Fusha. Kecuali mungkin sekolahan yang berbasis Islam ya. Islam dan bahasa Arab. Kampus-kampus Islami mungkin di situ masih Fusha, sebagian. Itu pun juga sebagian yang lain pakai bahasa Amiyah. Atau bahkan menggunakan bahasa iya, iya. Inggris ataupun bahasa Iya, ini Perancis. lebih banyak bahasa Inggris ya. Iya. Iya, ketemu sekolahan Indonesia di sana waktu itu saya. Iya. Kalau Iya, Amiyah. kita tidak menguasai bahasa Amiyah, tapi kita punya penguasaan bahasa Inggris, mereka lebih paham bahasa Inggris kita daripada bahasa Fusha. Kita ngomong bahasa Fusha, Heeh. mereka yang warga-warga biasa, misalnya supir taksi online, pedagang, nggak paham dengan bahasa Iya, Fusha. bahasa Inggris ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris, malah banyak yang paham. Iya, betul ya. Iya. Jadi perbedaan antara Amiyahnya Mesir dengan Amiyahnya yang lain itu terkadang beda di katanya sudah berbeda, kosakata berbeda, atau pengucapannya yang berbeda. Iya, berarti seperti bacaan bacaan dalam Al-Qur'an saja ada yang asro pun berbeda Ustaz ya. Ya, berbeda, ada yang berbeda. Mungkin seperti itu ya. Orang Jawa sendiri juga ada perbedaan lesan ketika mengucapkan lafal. Ya, ada yang medok, ada yang ngapak, ada yang Iya. lain-lain. Mohon maaf Ustaz tadi telat saya. Oh iya. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, Ustaz, melanjutin yang tadi, Ustaz. Berarti kalau misalnya orang yang bisa berbahasa Fusha sama ketemu sama orang Amnya, berarti bisa salah ini dong, Ustaz, salah penafsiran. Bisa, bisa salah Oh penafsiran. gitu. Kalau memang Oh, nah, nah. lawan bicara kita tidak paham bahasa Fusha, ya alangkah baiknya kita pakai bahasa Amiyah jika kita bisa. Oh iya, iya soalnya saya ada teman orang sana gitu. Dia kayak kebiasaan pakai bahasa Amyah gitu. Ya, Jadi Islam kok ini saya nggak kenal gitu. Biasanya kalau usaha kan ya sedikit banyaknya pernah karena pernah belajar. Ini kayaknya bahasanya ini maksudnya apa gitu. Jadi mereka itu memang yang seperti Antum bilang lebih kepada bahasa Inggris ya Ustaz ya daripada iya. Kalau pakai bahasa bahasa Inggris ini. Kalau semuanya paham. Dengan bahasa misalnya Google oh, Translate mereka paham. oh nah ya Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Hmm. Tapi kalau bahasa Amiyah itu kan agak ribetnya kita harus tahu dia dari negara mana, kemudian kita cek itu dalam bahasa mereka itu apa gitu di negara itu. Karena setiap negara punya Amiyah masing-masing. Iya, betul. Oh, sama kayak kita mungkin bahasa daerah gitu Ustaz ya. Iya, Iya, Jawa, Jawa, Oh Sumatera. iya ya. di Sumatera juga ada suku Jawa, tapi Jawanya sudah berbeda dengan kita yang di Pulau Jawa. Ya, maklum saja karena beda daerah, beda bahasa itu sesuatu yang wajar.
Tapi tentu kita titik beratkan ketika kita belajar itu lebih utama kita belajar yang fusha ya. Untuk membaca literasi Ya. tulisan-tulisan berbahasa Arab itu yang kita gunakan adalah bahasa fusha. Untuk memahami Al-Quran bahasa fusha. Kalau mungkin tujuannya untuk kerja di luar negeri atau kuliah di luar negeri ya itu amiyah. Nah, di sana pakai amiyah. Kalau jadi TKW ya jangan belajar bahasa fusha. Maksudnya lebih penting belajar bahasa amiyah di sana. Majikannya nggak paham nanti. Tapi taklim di sana kan apa materinya kalau memang seperti materi hadis, Al-Quran tentunya dengan fusha Ustaz ya. Iya, kalau Dan kajian-kajian dengan bahasa fusha. kadang. Akan tetapi jika yang menghadiri benar-benar orang awam itu terkadang eh, penceramahnya juga menyesuaikan menggunakan bahasa amiyah. Entah dicampur atau memang pure amiyah. Menyesuaikan dengan audiennya. Tapi kalau audiennya itu ada dari luar negeri, internasional pakai baca fusha. Fusha, iya. Iya, Dan seperti berita itu kan pakai fusha ya, ya. berita itu fusha. Kartun fusha. Tapi film, Iya. film itu amiyah biasanya. Film yang bukan internasional ya, film yang untuk negara itu sendiri itu amiyah. Tapi kalau film Ustaz yang punya tujuannya punya bagaimana? percakapan-percakapan kartun Um, pendek gitu ada Ustaz. di YouTube banyak. Judulnya Kalilah Wadimnah. Kalila. Itu karangan siapa Ustaz? Itu Maksudnya dari mana? itu karangan ulama terdahulu. Oh gitu. Ibnul Muqaffa. Tapi difilmkan ya baru ada teknologi baru difilmkan dalam bentuk animasi yang menarik. Sekarang juga banyak dubbing, tapi kalau dubbing itu banyak yang amiyah juga ya, dubbing dubbing yang orang Indonesia atau Soalnya ya ngajar anak kecil-kecil seperti saya itu kan gitu. iya Kalau melulu itu kalau sudah disetel TV-nya untuk model-model sekarang ya baru baru seneng kalau hanya percakapan itu ngantuk. iya. Kalau misalnya Mungkin mau bisa dikasih. ya mungkin saya spill nanti ya. Mungkin Ustaz. di di grup nanti saya share linknya. Nanti bisa dicari dengan judul yang mirip dengan itu. Ada serinya itu. Atau kalau mau lihat misal Oh gitu. Doraemon yang berbahasa Arab ada. Kartun-kartun yang berbahasa Arab Oke. asli, bukan yang dubbing ya, bukan yang dibuat oleh orang Iya. Indonesia, bukan diarabkan oleh orang Indonesia, tapi memang itu dirilis di Arab. Itu bagus bahasanya. Berarti pelaku anak-anak ya Ustaz ya? Iya, itu bahasanya bagus. Iya. Kartun itu bahasanya fusha malahan. Oh iya. Soalnya lagi diamanati anak-anak. Iya, iya. Kita lanjutkan baca materinya sedikit lagi. Setelah kita hafal banyak suku kata, kita tahu bagaimana cara menggunakannya, tahu ini berasal dari kata apa, kemudian kita juga tahu ini apakah ini Arab baku ataupun Arab pasaran. Jangan-jangan yang digunakan malah Arab pasaran, yang tidak sesuai dengan kaidah. Harus sesuai dengan alur cerita atau konteks pembicaraan. B. Karakter pembuatan kalimat harus memenuhi dua syarat. Satu, kalimat yang dibuat haruslah benar dari segi kaidah nahwu. Ya, jika kita ingin menyusun kalimat yang berbahasa Arab, maka harus belajar dulu nahwu dan sorofnya. Ya, tidak terlepas dari sorof ya. Nahwu itu membahas akhirnya, misalnya yadribu. Nah, baknya dibaca dhammah, bu, itu dari nahwu. Sedangkan harokat-harokat sebelumnya, kemudian huruf-huruf sebelumnya bentuknya bagaimana itu dari ilmu sorof. Kata zaidun bisa menjadi zaidin, bisa menjadi zaidan itu yang berubah akhirnya itu karena apa?
Ya, karena tergantung susunan kalimatnya dan itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Dua, alur ceritanya tidak rumit. Kalau ini sama ya dalam bahasa apapun ketika kita membuat karangan tentu harus mudah difahami, tidak rumit. Bisa jadi itu simpel bagi kita namun rumit bagi orang Arab ya. Itu karena perbedaan bahasa, literasinya beda. Maka penting sekali untuk menambahkan literasi kita dengan kita membaca, mendengar, atau kalau sekarang sudah sangat gampang dengan melihat tayangan-tayangan di YouTube yang berbahasa Arab yang asli itu dari orang Arab, bukan video dubbing. Itu bagus. Sehingga kita tahu bahwa alur ceritanya itu enak, runtut, natural, tidak dipaksa-paksa. Setelah penjelasan di atas serta dibarengi dengan latihan-latihan yang sudah dikerjakan pada materi sebelumnya, kemarin sudah latihan kita menyusun dari Umdatul Kalam, tambahkan dengan Fudlatul Kalam, kemudian ada gambar, kita ada ilustrasi gambar, kita ungkapkan dalam berbahasa Arab, seharusnya kita sudah mudah untuk mengembangkan lagi. Seorang murid diharapkan mampu untuk mentransformasikan pengetahuan atau apa saja yang terlintas dalam benaknya ke dalam bentuk tulisan. Atau dengan istilah lain memindahkan bentuk ucapan ke dalam bentuk tulisan. Nah, ini ada gambar. Deskripsikan gambar di bawah ini. Dari sini apa saja yang terlihat? Coba kita sebutkan dalam bahasa Indonesia dulu. Menyapu. 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 Ya, kegiatan ini menyapu berarti alatnya sapu. Apa Sapu. lagi? Membuang sampah. Nih membuang sampah. Di mana? Ke tong sampah. Ke tong sampah atau tempat sampah. Apa lagi? Menyiram bunga. Ya menyiram bunga. Apa lagi? Mengepel lantai. Mengepel lantai. Ini kira-kira anak apa ini? Tingkatan apa ini? SD. SD. Ada berapa laki-laki, berapa perempuan? Ada Ya. 3 laki-laki. 3 2 tiga laki-laki, perempuan. laki-laki, 2 dua perempuan. perempuan. Ya. Yang ini warna kulitnya apa? Coklat. Coklat. Yang lainnya putih-putih. Ya. Kemudian di sini ada apa lagi yang terlihat di sini? Pintu, jendela. Ada Seragam. pintu, ada 2 jendela. Dan posisi mereka di mana ini? Di depan kelas. Di depan kelas atau apa istilahnya yang lain? Halaman. 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 Di sekolah. Ada tanaman. Ya, ada tanaman-tanaman. Ada rumput juga ini. Ada bunga, ada rumput. Baik, sekarang kita bahasa Arabkan. Bahasa Arabnya sapu apa? Miknasa. Miknasun. Miknasatun. Miknasatun. Kalau perbuatannya menyapu. Karena saya Yang nusu. menusu. Kanasa, Kansan. karena Yak Yang saya nusu. menusu. Hmm? Karena saya nusu. Ya, itu artinya menyapu. Kalau menyiram apa? Menyiram. Ya, Yang silu. Bukan. Mandi. Mencuci. Yang silu itu membasuh. Kalau mandi itu silu. Oh iya. Kalau menyiram, Yarusu. Apa? itu Yarusu. yarusu itu menyemprotkan. Menyiram itu eh sakaba ya Ustaz. Sak Sakaba itu menuangkan. sakata. Sakata. Sakata itu diam. Apa? Eh, Sako. tapi di sini juga menyiram tanaman juga bisa sakata. Apa? Sakata. Eh, Hmm. saat menyiram tanaman bisa sakata. Hmm. Menuangkan air dalam jumlah yang banyak tapi kalau rasa itu lebih rasa lebih spesifik untuk menyemprotkan air dalam jumlah sedikit. Ya. Misalnya ketika menyetrika itu kan rosya. Menyemprotkan air ke pakaian untuk disetrika. Alright.
semacam itu. Rosya. Jadi ini Kalau di rosya sini ya Ustaz. bukan, ini menyeramkan dalam jumlah yang banyak. Menyirami. Sako, sako yaski, Nah, oh, itu menyiram. sako. Pakai Pipa, shin ya apa sin Ustaz? pakai pakai sin. Sako. Oh, yes. Sin. Yes. Sakot nabatat. Kalau nabatat Sakot artinya apa? Nabatat itu Nabat tumbuhan. syaitan. tumbuhan. Kalau bunga, Azhar. Azhar. Zahra, al-azhar, azhar. al-azhar bunga-bunga, az-zahrah bunga. Oke, katakan bunga-bunga aja gitu. Al-azhar. Sako al-azhar. Kalau perempuan berarti bagaimana? Sakat. Dengan fi'il mudhari', Taski. Taski. Tasko. Tasko. taski, Taski. taski al-azhar. Selang ini apa ini? Bahasa Arabnya selang. Ada yang tahu? Kalau bukan sombur ya, sombur keran ya Ustaz. Bisa sumber, bisa unbubah. Unbubah juga. Unbubah. Ya, unbubah juga Bubah selang. Pipa selang sama saja. Kalau Hanafiyah keran, tapi nggak ada kerannya di sini. pipan. Tempat sampah. Apa bahasa Arab tempat sampah? Masbalah bukan. Salatun. Masbalah bukan. Masbalah. Kalau salah itu Balah. salah itu masih kalau Keranjang. umum. Keranjang. Kalau masbalah tempat sampah. Kalau sampahnya apa? Subala. Ya, zubalah sampahnya. Zubair. Kalau membuang sampah, ini misalnya laki-laki sedang membuang sampah, Kalau alko bukan ya Ustaz. alko itu melemparkan, tidak digunakan dalam Gitu. konteks Roma ini yarmi. biasanya. Roma yarmi bisa, artinya bisa membuang. Roma yarmi itu bisa membuang juga, membuang sampah. Yarmi az-zibalah, membuang az-zubalah, membuang sampah. Yarmi zubalah. Tapi di situ yarmi artinya bukan melempar ya, membuang. Kalau serokan sampah apa Ustaz? Serokan sampah. Jaruf. Apa ya? Saya belum tahu juga ini. Serokan sampah. Jaruf. Oh ya jaruf ya. Jaruf. Iya jarufun. Kalau menyapu, dia menyapu. Ini laki-laki dulu, menyapu di halaman. Bagaimana ini? Wa nusu. Yaknusu. Nusu. Yaknusu. Hati madrasah. Iya sahinah ya. Sahah. Nusu at-talibu. Sahatal madrasah. Iya. Kalau di sini perempuan, coba dirubah menjadi perempuan. Taknusu. Dia taknusu sahatal madrasah. Iya. Mengepel. Apa bahasa Arabnya mengepel? Yamsahu. Ya. Yamsahu ya tadi. Masaha yamsahu. Mengusap. Masaha yamsahu itu kan mengusap ya artinya. Tapi mengepel juga sama karena dasarnya masih mengusap juga. Mengusap lantai. Lantai apa? Bilatun. Ya, al-bilad. Bagaimana misalnya anak ini mengepel? Pakai Ustaz. Bagaimana? Enggak, pakai yunadzifu, membersihkan. Kita khususkan aja. Lebih khusus ke ngepel. Walaupun yunadzif itu secara umum ya, semuanya nih mereka juga yang menyapu juga yunadzif. Aku juga Membersihkan. membersihkan. Tapi secara khusus mengepel. Alat pelnya apa namanya?
Mimsahatul. Ya, bisa dikatakan mimsaha juga. Dari kata masaha menjadi mimsaha. Menghapus juga sama ya, masaha. Masaha yamsahu mimsaha. Uyut. Artinya alat untuk Al- mengepel. Silahkan di bahasa Arab kan bagaimana misalnya. Anak ini atau Hadzal pelajar waladu ini. yamsahu bilaqo Yang amamal mensah eh, qalibu fasli. bilato. Hal bilata. Dengan apa? Eh, bil Bil mimsahi. Mimsahati. Bil mensahati. mimsahati. Mimsah. Amama Amamal Fasli. fasli. Amamal fasli. amamal fasli. Fasli. Di depan kelas. Atau amamas soffi. Bisa juga menggunakan kata as-soff. Ya. Itu sama-sama fusha antara fasli dengan soft. Hanya beda penggunaan. Yang fusha saja ada perbedaan. Kalau di Mesir pakai fasl. Kalau di sebagian negara seperti negara Lebanon dan misalnya pakai soft. Sof. Sofil awal. As-soful awal. Nah, itu artinya kelas 1. Al-faslul awal itu juga artinya kelas 1. Tapi di sebagian negara diartikan semester 1. Baik, ini diusahakan ya untuk mengembangkan. Coba ditulis apa saja yang tergambar di sini. Masih banyak yang lain ataupun yang sudah kita bahas tadi silahkan ditulis di buku ataupun diketik. Nah, semakin banyak yang ditulis maka itulah yang telah kalian kuasai dari bahasa Arab. Kalau kalian bisa menulis satu paragraf, berarti segitu penguasaannya. Kalau kalian bisa menulis misalnya sampai 1 lembar, 2 lembar bahkan dari gambar ini doang, bisa nulis sampai 2 lembar misalnya, berarti memang sudah banyak sekali pengembangan bahasa Arabnya. Coba ditulis gitu. Nah, walaupun tidak harus disetorkan ke saya, cuma kalau seandainya disetorkan, di Japri ke saya misalnya, nanti akan kita bahas, kita koreksi bersama-sama, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kita tanya ya, Ya, perbedaan kalau seperti jam itu kan asadis ya. ya. Kalau bilangan kan sita. Itu kenapa Ustaz? Itu Mungkin ada ada usul-usulnya ya. Memang yang asal itu memang sadisun itu yang asalnya. Akan tapi karena ada perubahan menjadi kemudian sidesun, seharusnya kan sidesun situ ya. Bukan situn, tapi ya sidesun. Dari sadisun menjadi sidesun. Akan tetapi karena itu berat diucapkan dan dalam bahasa Arab itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi karena apa? Karena berat pelafalannya. Sehingga dirubah menjadi situn walaupun perubahannya perlahan ya. Akan tapi hasil akhirnya menjadi situn. Sama seperti wa'ada dalam bahasa Arab, wa'ada artinya berjanji. Ketika dibentuk dalam mudhari harusnya kan yau'idu, akan tetapi wawunya dirubah, dihilangkan menjadi ya'idu. Jadi banyak sekali perubahan seperti itu. Qawama. Ya, koma asalnya kowama, akan tapi itu berat diucapkan bagi orang Arab, maka mereka merubahnya menjadi koma. Padahal asalnya adalah kowama. Buktinya ketika dijadikan masdar, kauman. Baik, apakah ada pertanyaan lain atau kita cukupkan sampai sini? Ya, Ustaz. Kami sudah habis. Ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi pada hari ini. Insya Allah, jika kita senantiasa membiasakan diri dengan bahasa Arab,
kita akan cepat berkembang. Ya, bukan cuma ketika menyampaikan materi aja kita mempelajari bahasa Arab ya. Kalau seandainya setiap peserta di sini meluangkan waktunya sebentar-sebentar untuk mengarang bahasa Arab, tentunya ketika ada tugas seperti itu, coba gitu menulis di buku, entah nanti bisa dapat satu halaman atau satu paragraf atau satu baris, nggak apa-apa. Pokoknya apa yang terlintas di situ, yang dari situ coba tulis. Nanti lama-kelamaan akan banyak kosakatanya. Nah, kalau misalnya nggak tahu kosakatanya, cari. Kalau sudah tahu kosakata semuanya, tinggal mengembangkan. Bagaimana ini cara menyusunnya? Bagaimana ini cara membuatnya menjadi susunan yang tidak membosankan? Dirubah-rubah menjadi susunan yang menarik. Baik, saya akhiri sesi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Amin.